Bab 2532. Kekuatan luar biasa. Pada saat ini, Erikin terbang di atas, melihat tungku obat yang mengambang di udara. Warna merah pada tungku obat ini sangat berbintik-bintik, warna-warna lain terlihat di dalamnya. Jelas, benda ini awalnya tidak berwarna merah tua, tetapi terkontaminasi oleh energi darah yang tidak terhitung jumlahnya telah mengubah penampilannya menjadi yang sekarang selama bertahun-tahun. Erikin, masih banyak pil mujarab yang belum berbentuk di tungku obat ini yang rusak, kata Iblis Fu. Cekak, ada begitu banyak energi kehidupan di tungku obat, khawatirnya banyak orang telah disempurnakan. Meskipun hal ini disempurnakan oleh kultivasi iblis, energi kehidupan itu adalah hal yang bagus. Hal-hal, jika disempurnakan jumlahnya harus banyak. Jika aku mengambil energi kehidupan orang-orang ini, aku merasa canggung. Erikin menggelengkan kepalanya. Menghabisi kultivasi iblis, gunakan roh sisa untuk menyerap energi kehidupan tanpa rasa bersalah. Lagi pula, benda-benda yang dia biarkan roh sisa ambil adalah semua penjahat yang dia identifikasi sebagai benar-benar jahat. Membunuhnya dengan cara ini juga merupakan hukuman baginya. Sedangkan untuk energi kehidupan yang didapat, tidak ada bedanya dengan tas penyimpanan yang didapat setelah membunuhnya. Tapi energi kehidupan di tungku obat milik orang-orang tak berdosa itu, meskipun banyak dari mereka harus mati, mereka tidak ingin mengumpulkannya. Sayang sekali jika ini menyebar. Iblis Fu menggelengkan kepalanya. Setelah dimurnikan, biarkan energi kehidupan ini memilih sendiri, kata Erikin. Energi kehidupan juga merupakan bagian dari jiwa dewa. Jika energi kehidupan itu hidup, maka mereka bersedia untuk kembali ke langit dan bumi, atau untuk menemukan seseorang yang dapat dipercaya, maka biarkan mereka memilih. Apa? Memintaku memperbaiki energi kehidupan dengan sia-sia, kamu keterlaluan sekali. Mengeluarkan paku untuk menjelaskan tujuannya, roh sisa sangat marah. Rasanya sudah terlalu banyak untuk memberi 30% sebelumnya. Rasanya seperti diperlakukan seperti budak, tetapi pada akhirnya mereka tidak mendapatkan apapun. Kecuali jika kamu memberiku 30%, aku tidak akan pernah peduli tentang itu. Kamu tidak bisa memindahkan energi kehidupan, tetapi akan ada tempat bagimu untuk bekerja setelahnya. Pernahkah kamu melihat kultivasi iblis itu? Setelah pemurnian, mereka masih dibagi menjadi 3 hingga 7 bagian. Erikin berkata ringan. Jika kamu tidak setuju, aku akan segera menghancurkan kultivasi iblis nanti. Kamu tahu, energi kehidupan untuk sementara tidak berguna bagiku, tidak peduli berapa banyak jumlahnya. Kamu, roh sisa sekali lagi dimarahi oleh Erikin. Orang seperti ini, jika dia berada di masa jayanya, dia bisa dengan mudah menekannya sampai mati dengan 1 jari, tapi sekarang dia bisa menekan dirinya sendiri sepenuhnya. Setelah menghela napas lega, roh sisa menatap energi kehidupan yang mengalir di tungku obat. Setelah beberapa saat, dia tersenyum sambil berpikir, jadi, aku tidak menyangka jika kamu adalah orang yang baik hati. Dalam energi kehidupan ini, dengan sedikit keengganan dan kemarahan, seharusnya akan lebih baik jika bisa mempertahankan seorang kultivator. Kamu tidak ingin aku mendapatkannya, karena kamu tidak ingin menjaga energi kehidupan, tetapi biarkan mereka memilih sendiri. Erikin tidak berbicara, tetapi mendengarkan apa yang dikatakan roh sisa dengan tenang. Baiklah, aku setuju. Tapi jika kamu menyia-nyiakan hal-hal baik seperti ini, kamu pasti akan menyesalinya di masa depan. Kalau begitu kamu salah. Pertama, aku tidak pernah menyesali pilihanku. Kedua, jika kamu melihat hal yang baik, kamu harus mengambilnya untuk dirimu sendiri, agar kamu tidak menyesalinya. Kemudian kultivasi iblis kalian dari zaman kuno, kenapa pada akhirnya dia kalah?
Pertanyaan Eric Kin membuat roh sisa tertegun sejenak dan mau tidak mau membantah. Di zaman kuno, perbaikan kultivasi iblis kita gagal. Ada banyak alasan yang mendukung terjadinya hal itu. Perilaku predator mungkin salah satunya, tapi itu jelas bukan yang utama. Saat itu, berbicara tentang ini, roh sisa tiba-tiba menghentikan perkataannya. "Bocah licik, kamu menipu identitasku," kata roh sisa dengan marah. Jika kemelekatan jiwa memiliki gigi, ekspresinya pasti sedang menggertakkan giginya sekarang. Eric Kin bahkan tidak pernah mengatakan jika dia adalah kultivasi iblis dari zaman kuno. Semua ini pasti tebakan Eric Kin sebelumnya. Akibatnya, seseorang tidak hati-hati, dibawa oleh Eric Kin dengan beberapa patah kata saja, dia secara tidak sadar mengakuinya. "Aku menipu identitasmu. Aku bahkan tidak terlalu tertarik dengan siapa dirimu. Sudah, jangan bicara omong kosong, kita bicarakan inti masalahnya." Eric Kin menepis. Roh sisa menarik napas dalam beberapa kali, rasanya sudah seperti akan kehabisan napas. Tatapan kedua mata Eric Kin bergerak. Orang ini, seperti yang diperkirakan, tidak sederhana. Kultivasi iblis zaman kuno telah hidup sampai hari ini dan masih bersembunyi di dalam sosok makhluk ini. Identitas yang dia miliki jelas tidak sederhana. Dan apakah ini berarti makhluk ini juga merupakan benda zaman kuno? Namun, tidak ada fluktuasi Reiki pada objek ini, bukan barang dewa atau barang iblis. Harta macam apa itu? Eric Kin sudah mengatakan jika dia tidak peduli dengan identitas roh sisa, itu tentu saja tidak mungkin. Orang ini sangat membutuhkan energi kehidupan. Sekarang dia telah memberinya kesempatan untuk mendapatkan energi kehidupan. Dia harus membuat penilaian awal. Pemahaman roh sisa tentang energi kehidupan, energi kematian jauh melebihi imajinasi orang lain. Setelah Eric Kin meledakkan tungku obat, dia merasa bahwa sosok roh sisa hanyalah sekejap. Dia menghilangkan semua pengotor dalam energi kehidupan, yang lebih mudah daripada menyerap para kultivator itu. Lagi pula, meskipun energi kehidupan di depan matanya masih tidak jelas, itu berarti bahwa sekte hantu darah telah mengalami penyempurnaan awal. Adegan Eric Kin menghancurkan tungku obat juga jatuh di mata semua orang, termasuk mereka yang baru saja diselamatkan. Dalam tungku obat ini, sebagian energi kehidupannya masih tetap ada. Tetapi semua orang secara sadar tidak menyebutkan ini. Hampir kehilangan nyawanya dalam formasi iblis, sekarang mereka cukup puas karena bisa bertahan hidup. Bahkan jika Eric Kin mengambil semua energi kehidupan ini, mereka tidak akan memiliki pendapat apapun. Tapi tidak ada yang mengira bahwa Eric Kin akan menghancurkan tungku obat dan membiarkan energi kehidupan ini melarikan diri antara langit dan bumi. Sra. Energi kehidupan dibersihkan oleh roh sisa. Saat ini hanya secuil pemikiran ilahi yang dipertahankan olehnya. Setelah lepas dari jebakan, masa udara energi kehidupan ini menyebar ke empat arah secara menyeluruh. Beberapa milik para kultivator yang ditangkap, mereka semua kembali ke tubuh mereka saat ini. Lebih banyak energi kehidupan yang terbang ke segala arah. Energi kehidupan memiliki roh. Tuan rumah mereka membenci sekte hantu darah sebelum mereka hidup, mengingat setiap napas kultivasi iblis ini. Sekarang sekte dihancurkan, energi kehidupan melintasi langit dengan rasa syukur dan terbang ke kultivator aliansi kebenaran. Tenno Zhang, Juan Hu dan lainnya diselimuti oleh energi kehidupan. Mereka merasa bahwa tubuh yang telah usang selama bertahun-tahun telah diperbaiki kembali. Energi kehidupan terbang ke sisi Eric Kin, terus mengalir ke dalam tubuhnya. Eric Kin membunuh ketua sekte hantu darah. Jiwa-jiwa yang memiliki energi kehidupan ini sangat bersyukur. Energi kehidupan bertebaran seperti hujan kehidupan. Aura murni energi kehidupan sulit ditemukan,
Terlebih lagi yang dihadapi setiap orang adalah aura yang secara aktif menyatu tanpa pemurnian. Di sekte hantu darah, setiap kultivator dari aliansi kebenaran sama dengan keberuntungan yang besar. Tidak hanya kerugian fisik dan luka yang disebabkan oleh pertempuran sebelumnya, semua sembuh dalam sekejap. Di sekte iblis, tubuh yang rusak juga cepat pulih. Aku menunggu, bukan melakukan pekerjaan yang sia-sia. Selama kamu memiliki kebenaran dalam memadamkan kultivasi iblis ini, orang-orang tentu saja akan merasa bersyukur. Setelah menghirup energi kehidupan, Tenno Zhang menarik napas dalam-dalam. Tidak masalah apakah kamu menjadi pelatihan obat untuk menyelamatkan orang atau menjadi kultivasi iblis untuk menyelamatkan orang, itu semua adalah niat pertapa abadi, keduanya tidak ada perbedaan. Bersambung.